Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam, Bu. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Ya. Sekarang seperti biasa sebelum mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dulu ya. Coba. Sekarang siapa yang mau memimpin doa? Yang pintar pintar. Coba. Sekarang mau absen ya. Buat yang hadir, bilang hadiroh ya. Rufina Septiani, Ica Layunisa, Abdul Hadid, Irfan Mardiman. Izin kemana ya? Kalau yang Abdul Hadid itu ada suratnya. Jadi nanti tolong bilangin ya buat kalian kalau mau sakit, kalau sakit atau apa izin itu harus konsultasi ke ibu ya. Apalagi kalau sakit harus ada surat dokter ya. Nanti tolong bilangin ke Abdul Hadid dan ke ya. Ya. Udah beres absennya. Sekarang ibu mau lanjut aja ke materi yang tentang. Sekarang ibu mau menjelaskan tentang aku selalu dekat dengan Allah. Apa judulnya? Aku selalu dekat dengan Allah. Ya, pintar. Nah, sekarang siapa di sini yang dekat dengan Allah? Semuanya ya, semuanya itu harus dekat dengan Allah. Semuanya itu harus beribadah, harus selalu ingat kepada Allah. Nah, sekarang siapa yang tahu cara kita untuk selalu dekat dengan Allah? Siapa yang tahu? Rugina? Ica mau jawab? Berikan sedekah kepada fakir miskin. Pintar, dua-duanya benar. Jadi, cara kita agar selalu dekat dengan Allah itu dengan cara kita harus selalu beribadah, taat kepada Allah. Jadi, kita harus juga menjauhi larangan-larangan Allah agar kita selalu dilindungi oleh Allah. Nah, benar banget. Sekarang ibu mau tanya nih, siapa yang bisa bacain Asmaul Husna? Dua-duanya bisa? Bisa. Coba sekarang kita bacain ya bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah ya Rahman
meyakini rukun iman. Kita harus meyakini adanya Allah, kita harus meyakini adanya Rasul, kita harus meyakini adanya hari akhir, kita harus meyakini adanya qada dan qadar, ya. Mengerti anak-anak? Ibu. Nah, kemudian kembali ke tema, ya. Aku selalu dekat dengan Allah. Nah, jadi aku selalu dekat dengan Allah. Maksudnya di sini siapa yang tahu Asmaul Husna artinya apa? Iya, nama-nama yang baik yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian di sini Asmaul Husna dibagi menjadi dua kata. Yang pertama ada asma, artinya nama-nama. Yang kedua ada husna. Husna itu dalam bahasa Arab artinya adalah baik atau indah. Iya, pintar. Jadi Asmaul Husna itu adalah nama-nama Baik atau indah. nama-nama baik atau indah yang dimiliki oleh Allah. Iya, pintar. Nah, di sini kan Asmaul Husna itu ada berapa? 99. Iya. Asmaul Husna ada 99. Ibu akan menjelaskan 5 Asmaul Husna saja ya untuk pertemuan hari ini. Nah, sekarang ibu menjelaskan 5 dulu. Yang pertama ada Al-Karim. Artinya Maha Mulia. Yang kedua ada Al-Wakil. Artinya Maha Pemelihara. Yang ketiga ada Al-Mu'min. Artinya Pemberi rasa aman. yang keempat ada Al-Akhir. Artinya Maha Akhir. Yang kelima ada Al-Adl. Artinya Maha Adil. Iya, pintar. Yang pertama Al-Karim, Maha Mulia. Allah itu Maha Mulia, Maha Pemurah, Maha Pemberi rezeki. Maksudnya di sini Allah itu mulia sekali, sudah memberi kita rezeki berupa tempat tinggal, kesehatan. Kita berada di sini juga kita harus bersyukur kepada Allah agar kita mengimani apa itu iman kepada Allah. Nah, salah satunya kita harus bersyukur. Allah itu Maha Mulia. Kalian yakin Allah Maha Mulia? Yakin. Iya, karena kita sudah diberi rezeki yang banyak oleh Allah, tidak berupa harta saja ya. Nah, yang kedua ada Al-Wakil. Artinya Maha Pemelihara. Nah, Allah itu memelihara kita, baik kita sedang berada dimanapun, Allah senantiasa memelihara kita. Misalnya kita lagi ada masalah, Allah itu di dekat kita. Allah itu di dekat kita, memelihara kita, menjaga kita dari kejahatan, dari apapun yang membahayakan kita. Allah itu menjaga kita ya. Nah, jadi Al-Wakil, Maha Pemelihara. Iya. Yang ketiga ada Al-Mu'minun, Maha Pemberi rasa aman. Nah, di sini maksudnya gimana nih? Maha Pemberi rasa aman. Nah, misalnya kayak gini, kita kalau jauh nih dari Allah, apa hati kita tenang? Tidak kan? Kalau kita jauh dari Allah, kita
Gimana? Gelisah kan? Ya. Nah, benar. Jadi di sini tuh karena kita selalu dekat dengan Allah, mengimani adanya Allah, berarti kita juga mengimani kalau Allah itu Al-Mu'min, Maha pemberi rasa aman. Makanya kita selalu diberi rasa aman oleh Allah. Nah, tadi sudah kita dipelihara, Allah Maha melihara. Sekarang Maha pemberi rasa aman. Ya, betul? Betul. Nah, kemudian yang keempat ada Al-Akhir, yaitu Maha Akhir. Maksudnya apa? Sesudah Allah itu tidak akan ada siapapun. Allah itu Maha Awal, Maha Akhir. Allah itu yang pertama. Allah itu juga yang terakhir. Allah itu Maha Kekal. Jadi Allah itu kekal, tidak ada akhirnya. Jadi kalau kita kan manusia itu pasti akan meninggal, pasti ada akhirnya ya. Tapi kalau Allah itu tidak, ya. Nah, kemudian yang terakhir ada Al-Adl, artinya Maha Adil. Iya. Jadi contohnya kayak gini nih, misalnya Lugina. Lugina itu diberi amanah untuk menjadi ketua kelompok pembelajaran misalnya ya. Nah, kemudian ada nih Ica dan Abdul Hamid itu berantem. Nah, karena Lugina dekatnya dengan Ica, jadi Lugina itu membela Ica, itu padahal itu tidak boleh. Iya benar, tidak boleh, harus adil karena jadi ketua itu harus mempunyai sifat adil. Misalnya mau dekat dengan siapapun, kalau kita itu harus bisa jadi penengah. Kalau misalnya orang itu salah, kita coba omongin baik-baik gitu ya. Nah, sama Allah itu kan Tuhan kita, Allah yang Maha Esa. Jadi Allah itu adil, adil kepada umatnya. Baik mau yang kaya, maaf ya, mau yang miskin, Allah itu tetap adil, memberi makan, memberi kita sama-sama makan nasi ya, itu tuh adil. Mau yang kaya, mau yang miskin, sama aja kita itu makan. Sekarang siapa yang mau bertanya? Saya, Bu. Lugina, apa pertanyaannya? Apa yang dimaksud dengan iman yang sempurna? Dan benarkah iman kita dapat bertambah dan berkurang? Oke. Pertanyaannya bagus ya, Lugina. Sekarang yang dimaksud dengan iman yang sempurna itu, yang tadi kata Ibu, kita itu harus meyakini di dalam hati iman. Misalnya iman kepada Allah diikrarkan dengan lisan, misalnya kayak saya beriman kepada Allah, diucapkan dengan lisan. Terus di hati juga, jangan cuma di lisan tapi di hati. Emang kita tuh beriman, kita beriman. Salah satunya kita taat kepada Allah gitu. Terus ada juga dibuktikan dengan amal perbuatan tadi. Kita sholat, zakat, puasa, ibadah kepada Allah dan menjauhi larangannya, itu termasuk perbuatan iman. Jadi iman yang sempurna itu tadi dikatakan oleh lisan, diyakini oleh hati, dan diamalkan oleh perbuatan.
iman kita makin berkurang gitu. Nah, ini misalnya bahkan apa sih, kita itu jadi harus menjaganya dengan baik. Dengan cara menjaganya apa? Tadi harus kita yakin bahwa Allah tiap hari itu kita harus ingat Allah itu ada, Allah itu ada. Misalnya kita mau nih melakukan maksiat misalnya, harusnya kita ingat, oh iya ya ada Allah yang liatin kita nggak jadi. Nah jadi kita terhindar dari maksiat misalnya kayak gitu. Terus kita misalnya males sholatnya misalnya gitu, males sholat. Nah kita tetap harus lihat, Allah ngeliatin kita, cepet-cepet kita wudhu. Nah itu kan langsung dapat pahala. Jadi kita harus terus ingat pada Allah. Jadi kita juga akan terus berbuat kebaikan dan taat kepada Allah. Itu yang membuat iman kita terus ya. Ngerti? Ya. Ada lagi yang ditanyakan? Ya. Ya sudah. Jika tidak ada lagi yang ditanyakan, maka Ibu cukupkan sampai di sini ya. Kita kembali lagi besok dengan tema yang tapi Ibu besok mau ngetes nih yang 5 tadi ya. Artinya penjelasannya, contohnya juga Ibu mau tahu ya, besok dites. Sekarang pembelajaran sudah selesai, kita